tidak ada larangan orang untuk menjual barangnya yang kualitasnya tidak cukup. Tinggal kita sendiri mau nggak kita membeli barang yang kualitasnya tidak cukup. Pencalonan Gibran nggak perlu digonjang-ganjingkan lagi. Kalau memang kita tahu bahwa dia tidak layak memimpin, nggak usah digonjang-ganjingkan, nggak usah dipilih. Meskipun saat ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 tentang batasan usia dari calon presiden Republik Indonesia. Namun masih banyak masyarakat yang memprotes terkait dengan putusan tersebut. Dan kami hari ini akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara, Pahala Sitorus, bersama saya Prasetyo. Bang Pahala, apa kabar? Baik Bang, selamat sore. Abang setuju dengan putusan MK yang menetapkan batasan usia bisa di bawah 40 tahun? Jadi gini Pak, kalau kita berbicara setuju tidak setuju, ya, kalau namanya sudah putusan Mahkamah Konstitusi kan sifatnya final and binding, ya, yaitu sudah final dan mengikat. Jadi walaupun kita tidak setuju, yaitu dapat dilakukan, ya. Jadi memang kalau kita melihat 4 kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memang putusan itu telah terjadi penyeludupan hukum di sana. Maksudnya ada pesanan, Bang, ya? Sudah nampak ya? Kalau dibilang pesanan, kita nggak tahu siapa yang mesan. Tapi kalau kita berbicara kewenangan Mahkamah Konstitusi kan, dia kan tugas kewenangannya satu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ya. Baru memutus sengketa kewenangan pejabat negara yang diberikan Undang-Undang Dasar 45. Baru membubarkan partai politik. Baik. Baru memutuskan sengketa pemilu. Ya. Jadi di dalam fungsi kewenangannya itu memang dia sudah melampaui daripada kewenangannya, karena kalau terkait daripada perubahan usia yang telah ditetapkan undang-undang itu domainnya DPR dan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Baik. Dan DPR RI. Tapi karena memang itu sudah gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diputus, ya harus dilaksanakan. Jadi nggak ada lagi istilah suka tidak suka, ya walaupun nggak suka itu dilaksanakan. Berarti tidak masalah sampai di sini, Bang, ya? Ya kalau masalah itu kan sudah saya bilang tadi, walaupun kita tidak suka, walaupun para ahli-ahli hukum. Ya, Abang di posisinya yang mana? Suka atau tidak suka? Kalau saya tentu selaku politisi yang juga mempunyai profesi di bidang hukum, ya tentu tidak sependapat dengan putusan itu. Baik. Tapi tadi kan sudah saya katakan, karena ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, ya semua harus patuh taat dengan putusan itu. Baik, tapi ada yang juga yang berpendapat ketika putusan ini final, terus mengikat saatnya yang muda yang memimpin Indonesia. Bagi dong waktunya bagi anak muda untuk memimpin. Abang setuju dengan pendapat tersebut? Kalau untuk anak muda memimpin itu kita setuju, tapi memimpin yang mana dulu? Kan gitu. Jadi yang paling penting bagi saya begini, ya, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia terkait pencalonan Mas Gibran itu, nggak usah dipersoalkan lah itu. Nggak usah tiap hari membicarakan tentang pencalonan Mas Gibran. Karena kalau saya membuat satu case, satu contoh, ya kan nggak ada satu larangan pun yang melarang orang kalau istilahnya berdagang, mendagangkan dagangannya yang tidak berkualitas, kan? Nggak ada larangannya. Makanya ada dikenal istilahnya ada barang ori, ada KW1, ada KW2, kan nggak ada larangan orang untuk mendagangkan barangnya. Kan nggak ada ketentuan yang mengatakan harus barang ori gitu. Pernyataan Abang artinya mempersepsikan bahwasannya Gibran adalah barang yang KW atau tidak berkualitas. Saya seperti tidak itu mengatakan seperti itu, tapi artinya begini,
ngapailah diributkan tentang Gibran. Kalau memang kita tahu dia tidak mampu untuk menjadi wakil presiden, nggak usah dipilih. Ya. Cukup. Kalau kita selalu bicara tentang Gibran, malah kita mengkampanyekan Gibran Secara gratis ya Pak ya? secara gratis. Sukarela. Ya, gitu. Baik. Jadi kalau kita sudah bisa menilai ada 3 pasangan calon, ya pilih aja yang berkualitas. Baik. Yang kalau istilah sekarang paket komplit Baik. gitu. Kan kurasa masyarakat tahu yang mana yang paket komplit. Baik, mungkin abang yang mengetahui dan tim-tim abang. Tapi kalau masyarakat harus dibuka juga nih Bang. Pakai komplit itu yang mana? Kalau paket komplit itu, ya, mari kita bedah 3 pasangan. Baik, Pasangan yang satu ada akademisi yang pernah menjadi menteri tapi tidak tuntas, berpasangan dengan politisi. Pasangan yang satu lagi, dia sudah pernah anggota DPR RI dan pernah menjadi gubernur tuntas, dan pernah pasangannya menjadi menteri tuntas, ya toh. Dan yang pasangan yang satu lagi kan gitu, ya. Menjadi perwira TNI, perwira tinggi TNI tidak tuntas, menjadi menteri belum tuntas, dan menjadi wali kota belum tuntas. Jadi masyarakat harus tahu nih, mana yang tuntas, yang sudah tuntas melaksanakan tugasnya, mana orang yang sudah paripurna ya, bukan purnawirawan, Baik. paripurna melaksanakan tugasnya. Ya pasangan komplit itu Ganjar Mahfud. Baik, kalau sudah komplit, sudah pasti itu akan menjamin. Ya, kita tidak meragukan lagi untuk memimpin 272 juta penduduk Indonesia yang sebentar lagi 300 juta. Ya. Tentu masyarakat harus melihat ini. Jadi nggak usah lagi gonjang-ganjing kenapa, oh ini dinasti politik nggak haram. Baik. Tapi persoalannya, kalau kita melihat bahwa apakah di antara 3 itu ada yang betul-betul sudah sangat kita nilai layak mampu untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Baik, statement abang ini bukan karena abang berada di partai yang pengusung Bang ya, dari calon Ganjar dan Mahfud ya? Oh enggak, kita kan mempunyai tugas juga untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, seterang-terangnya kepada masyarakat. Jadi jangan kita mendukung orang karena kedekatan emosional. Jangan, karena saya kasih contoh, ada salah satu pimpinan partai politik, akademisi yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah terjadi penyeludupan hukum, ya. Dan saya menyarankan supaya Mas Gibran nggak maju. Tapi kalau semua partai koalisi mendukung, ya saya partai yang kalah mendukung, ya tetap ikut yang menang mendukung. Nah ini saya kira ambivalen. Ya boleh gitu. Masih abu-abu, remang-remang. Ya, harus tegas dong. Kalau memang tidak, iya. Nah, kalau saya, walaupun saya sebagai politisi yang partai kami mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, memang ini paket komplit. Siapa yang nggak tahu nasionalisnya Mahfud MD? Siapa yang nggak tahu nasionalisnya Ganjar Pranowo? Siapa yang nggak tahu track record mereka ini, kecintaannya di dalam membangun negeri ini? Apalagi hukum yang carut-marut di negeri ini, ya. Saya yakin dengan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, hukum akan menjadi panglima. Baik, meskipun putusan MK sudah sah Bang, sudah ingkrah, dan juga Gibran juga sudah melenggang ke kursi pencalonan, ini tidak bisa diributkan lagi Bang, tidak ada cara. Apa diributkan? Tadi kan sudah saya bilang, ya, tidak ada larangan orang untuk menjual barangnya yang kualitasnya tidak cukup. Tinggal kita sendiri mau nggak kita membeli barang yang kualitasnya tidak cukup. Itu. Baik, itu dari sisi kajian proses ataupun hukum Bang ya, aturan prosedurnya ya. Tapi kalau kita lihat saat ini, ayah beliau Ya. masih memimpin Indonesia. Ya. Apakah tidak ada pandangan atau perkiraan penyelenggara-penyelenggara yang ada di seluruh Indonesia ataupun kepala daerah sudah disiapkan untuk mendukung anak beliau nantinya?
kalau masalah eh, kekhawatiran daripada masyarakat, kekhawatiran daripada tokoh-tokoh politik, ya sah-sah saja. Sah-sah saja ada kekhawatiran itu bahwa nanti akan terjadi abuse of power, ya sah-sah saja. Tapi saya yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah tahu dia bahwa memang pasangan itu sudah tidak layak untuk dipilih. Yang layak pasangan yang paket komplit ini, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik. Gitu. Terakhir, Ya. Bang Pahala Sitorus, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat untuk mengingatkan kembali pemilu 2024 telah dekat, Bang? Ya, terima kasih kalau kepada masyarakat Indonesia yang saya cintai dari Sabang sampai Merauke. Mari kita jaga kekondusifan di dalam pelaksanaan pemilu ini. Kita dukung aparatur pemerintah dalam mengamankan NKRI di dalam suasana politik yang sudah makin memanas ini. Ya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi nggak usah kita permasalahkan lagi. Pencalonan Gibran nggak perlu digonjang-ganjingkan lagi. Kalau memang kita tahu bahwa dia tidak layak memimpin, nggak usah digonjang-ganjingkan, nggak usah dipilih. Untuk apa digonjang-ganjingkan? Yang pasti nggak usah dipilih dia. Kalau kita bilang, oh dia nggak layak, ngapain diributi layak nggak layak? Kalau kita bilang nggak layak, nggak usah pilih. Terus yang layak mana? Yang layak Ganjar Pranowo, Mahfud MD, pilih. Kan gitu. Sehingga mau aturan apapun dibuat supaya pasangan itu lolos mencalon, yang penting kan nggak menang. Nah nanti ke depan setelah selesai pemilu, ya pada tanggal 14 Februari 2024, ya kalau mau kita gugat lagi supaya ke depan tidak lagi terjadi kecelakaan hukum dalam penetapan calon-calon itu, ya nanti digugat. Kalau sekarang ya udah, orang udah daftar kok. Legowo saja, Bang, ya? Baik. Ya memang suka tidak suka kan saya bilang putusan MK itu harus dilaksanakan, gitu. Baik. Ya kan? Saya Baik. kira itu. Baik, terima kasih Bang Pahala Sitorus atas waktunya ya. Ya, makasih. Ya, saya selalu. Ya, demikian tadi saudara, seperti apa nanti pilihan Anda di 2024? Saat ini kami ingatkan lagi, ada 3 pasangan calon yang sudah mencalonkan dirinya sebagai capres dan cawapres. Ada Ganjar dan juga Mahfud MD, dan juga ada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan yang ketiga adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran. Anda pilih yang mana? Kami akan terus menyajikan tayangan untuk pemilu 2024. Saya Prasetyo untuk program eksklusif.